Ini nggak ada perintahnya tuh. Ini nggak boleh. Tapi kalau sampai mau ngotot kita kurang aja kan sebelah mau polsek tuh. Negara ini tampaknya lebih geram pada bendera bajak laut fiksi daripada kapal asing di perairan sendiri. Jolly Roger dikriminalisasi, tapi klaim Malaysia atas Ambalat disambut senyum dan retorika kerjasama. Ironi nasionalisme ini mengungkap satu fakta menyakitkan. Negara tampaknya lebih siap melawan tengkorak bertopi jerami daripada menjaga lautnya sendiri. Inilah Hot Topic, topik terhangat terkait isu-isu di nasional dan internasional yang berdampak signifikan terhadap kita semua. Menjelang hari kemerdekaan ke-80, negara ini tampaknya semakin gemar bersikap keras terhadap simbol tetapi lunak terhadap kedaulatan. Pemerintah menunjukkan reaksi represif terhadap pengibaran bendera bajak laut fiksi dari anime One Piece Jolly Roger bertopi jerami yang dikibarkan sejumlah pelajar dan warga. Bendera itu yang oleh warganet dilihat sebagai simbol perlawanan terhadap ketidakadilan dan demokrasi yang menyusut langsung disambut dengan ancaman pidana oleh Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Budi Gunawan. Wakil Ketua DPR bahkan menyebut fenomena itu sebagai gerakan sistematis untuk memecah belah bangsa. Namun, ketika Malaysia secara terang-terangan menyodorkan kapal eksplorasi ke Blok Ambalat dan membingkai narasi geopolitiknya, reaksi pemerintah justru nyaris tak terdengar. Pengibaran Jolly Roger bukan sekedar kegilaan pop culture. Ia adalah satir rakyat terhadap negara yang dinilai simbolik, represif, dan gagal membaca krisis yang nyata. Merah putih terlalu suci untuk dikibarkan saat rakyat masih dijajah oleh kekuasaan sendiri. Tulis orang pengguna X seperti dikutip kolumnis Junus TH Sihaan. Yang lain bahkan mengganti logo HUT RI dengan lambang bajak laut sebagai protes terhadap elit yang dinilai menggadaikan republik demi investasi dan citra palsu. Dan memang benar, dalam dunia yang penuh paradoks ini, negara tampak lebih siap mengkriminalisasi simbol fiksi ketimbang menghadapi infiltrasi geopolitik di wilayah kaya energi. Blok Ambalat adalah kawasan laut strategis di perbatasan Kalimantan Timur yang menyimpan cadangan migas bernilai miliaran dolar Amerika Serikat. Malaysia mengklaim wilayah ini sebagai bagian dari blok ND6 dan ND7 dan sejak lama aktif melakukan eksplorasi di sana. Menurut World Oil Outlook 2023 dari OPEC, Laut Sulawesi menyimpan cadangan 62 juta barel minyak dan 1,2 triliun kaki kubik gas alam. Namun dalam pertemuan bilateral terbaru antara Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Anwar Ibrahim, tidak ada pernyataan tegas terkait klaim kedaulatan Indonesia. Yang muncul hanyalah retorika, pengembangan bersama alias joint development, istilah manis yang justru berisiko melemahkan posisi hukum Indonesia. Dalam rilis resmi Sekretariat Kabinet 29 Juli 2025, kata Ambalat hanya muncul sekali tanpa penegasan posisi hukum maupun deklarasi kedaulatan. Padahal, menurut UNCLOS 1982, kerjasama eksplorasi di wilayah sengketa sebelum penyelesaian batas maritim dapat menjadi presiden negatif. Partisipasi dalam pengelolaan bersama bisa dibaca sebagai pengakuan de facto terhadap klaim pihak lawan. Jika Indonesia benar-benar sepakat mengebor bersama tanpa menegaskan batas, maka satu dekade ke depan Ambalat bisa bernasib seperti Sipadan dan Ligitan, lepas diam-diam lewat putusan Mahkamah Internasional 2002. Ironisnya, kita justru menyaksikan nasionalisme menjelma menjadi ritual kosong, simbol lebih diprioritaskan ketimbang substansi. Negara bersolek dengan jargon kedaulatan, tapi tak berani mengartikulasikan hak atas ruang hidup bangsa. Menurut Pierre Bourdieu, negara modern menjalankan dominasi melalui kekerasan simbolik, kemampuan menentukan mana simbol yang sah dan mana yang dianggap subversif. Negara bisa dengan lantang mengancam bendera bajak laut, tapi bungkam terhadap pelanggaran wilayah karena simbol lebih mudah dikendalikan ketimbang kenyataan geopolitik. Dalam Strong Societies and Weak States, Jules Mcdowell menyebut negara lemah tampak paling nyata ketika ia lebih sibuk mengatur
mengatur simbol daripada menangani realita. Indonesia hari ini adalah potret klasik negara yang kuat secara prosedural tapi lemah secara substansial. Sibuk menertibkan simbol anak muda tapi gagal menjaga batas wilayah. Di Kalimantan Utara, ketimpangan itu nyata. BPS tahun 2024 mencatat 38,4% masyarakat pesisir Nunukan hidup dari perikanan tangkap. Namun sejak 2022, hasil tangkapan merosot karena masuknya kapal asing dan eksplorasi seismik laut dalam. Pemerintah memang menganggarkan subsidi solar 1,1 triliun pada 2025. Tapi menurut Ombudsman RI wilayah Kaltara, distribusi BBM bersubsidi di wilayah perbatasan tak pernah optimal karena ketidakjelasan zonasi dan lemahnya pengawasan. Ketika nelayan kehilangan ruang tangkap dan anak muda kehilangan ruang ekspresi, yang hilang bukan sekedar wilayah atau simbol, tapi fondasi sosial negara itu sendiri. Negara juga memperlihatkan selektivitas yang menyakitkan. Pelajar yang mengubah logo 17 Agustus dengan lambang bajak laut disebut makar. Tapi ketika perairan strategis dibagi diam-diam untuk diplomasi energi, tak satu pun pasal digunakan. Ironisnya, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka pernah mengenakan pin One Piece saat debat Pilpres 2024. Publik menyambutnya sebagai representasi generasi Z. Tapi kini generasi yang sama dipanggil aparat ketika mengibarkan simbol itu sebagai kritik. Dalam dunia One Piece, Jolly Roger bukan lambang kriminalitas, tapi simbol pembebasan dari rezim korup dan tatanan yang busuk. Tak heran, generasi muda merasa lebih terwakili oleh Luffy ketimbang simbol negara yang direduksi jadi pajangan protokoler. Bagi The Clown, karakter konyol dalam One Piece jadi metafora kekuasaan palsu, panik dan penuh gaya tapi tanpa kemampuan. Ia naik bukan karena layak, tapi karena sistem butuh wajah lucu agar terlihat stabil. Hari ini, Indonesia juga dipenuhi banyak bagi berisik, banyak gaya tapi kosong nyali. Jika Presiden Prabowo ingin dikenang bukan sebagai pemimpin yang diam saat wilayah dirampas perlahanan, maka ia harus menegaskan Ambalat adalah milik Indonesia, bukan lewat diplomasi basa-basi, tapi melalui sikap hukum yang tegas, perlindungan terhadap nelayan, dan penjagaan wilayah perbatasan. Karena tidak ada negara yang berdaulat jika hanya berani menertibkan simbol, tapi takut menjaga wilayahnya sendiri. Dan jika pemerintah terus menganggap Jolly Roger sebagai ancaman, barangkali yang sebenarnya ditakuti bukan tengkorak dan topi jerami itu, melainkan pesan diam-diam yang terkandung di baliknya, bahwa di tengah negara yang abai, rakyat masih bisa bermimpi tentang keadilan, meski hanya melalui fiksi. Tribuners, yang membedakan negara berdaulat dari panggung boneka adalah keberaniannya menyebut siapa lawan sejatinya. Bukan anak-anak pecinta anime, tapi mereka yang diam-diam menjual batas, menukar energi dengan diam, dan membungkam kebenaran demi stabilitas palsu. Indonesia tak akan runtuh oleh bendera bajak laut fiktif, tapi bisa runtuh oleh ketakutan pemimpinnya sendiri untuk bersuara atas apa yang sejatinya paling layak dipertahankan, tanah, laut, dan harga diri bangsa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.